Dalam video kali ini, kita akan mempelajari aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Kita akan awali sesi pembelajaran ini dengan memahami apa yang dimaksud dengan mutually exclusive events. Dua buah events, A dan B, adalah mutually exclusive events bila A dan B tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Di sini kami ulangi sekali lagi ya guys. Dua buah events, A dan B, adalah mutually exclusive events bila A dan B tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Pemahaman akan mutually exclusive events ini merupakan prasyarat untuk dapat memahami aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada diagram Venn yang harapannya dapat membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan mutually exclusive events. Dua buah events adalah mutually exclusive bila keduanya tidak dapat muncul pada waktu yang bersamaan. Diagram Venn pertama ini menggambarkan dua buah events, yaitu A dan B, dan keduanya mutually exclusive. Ketika event A dan B mutually exclusive, maka nilai probability untuk event A dan B-nya adalah 0. Sedangkan apabila dua buah events memungkinkan untuk muncul pada waktu yang bersamaan, maka kedua events tersebut tidak mutually exclusive. Diagram Venn yang kedua ini menggambarkan dua buah events, yaitu A dan B, dan keduanya tidak mutually exclusive. Bisa nampak di sini terdapat irisan yang menggambarkan kemunculan dari event A dan B. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Untuk dapat memahami mutually exclusive events dengan lebih baik, berikut terdapat 3 contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Kita akan coba pelajari dulu contoh kasus yang pertama. Event A mendapatkan 3 dari pelemparan sebuah dadu. Lalu event B mendapatkan 4 dari pelemparan sebuah dadu. Nah, kedua event ini termasuk event yang mutually exclusive. Karena dalam sebuah pelemparan dadu, tidaklah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan angka 3 dan 4 dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, kita akan coba lihat contoh kasus yang kedua. Event A di sini mendapatkan seorang mahasiswa pria dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Lalu event B mendapatkan seorang mahasiswa fakultas kedokteran dari pemilihan acak sekumpulan mahasiswa. Nah, kedua event ini termasuk not mutually exclusive atau bukan mutually exclusive. Karena sewaktu kita melakukan pemilihan acak dari sekumpulan mahasiswa, sangatlah memungkinkan bagi kita untuk memilih seorang mahasiswa pria yang juga mahasiswa fakultas kedokteran. Lalu berikutnya kita akan cermati studi kasus yang ketiga. Event A di sini mendapatkan seorang donor bergolongan darah O dari pemilihan donor secara acak. Lalu event B mendapatkan seorang donor pria dari pemilihan donor secara acak. Nah, kedua event ini termasuk yang bukan mutually exclusive atau not mutually exclusive. Karena dari pemilihan donor secara acak sangatlah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan seorang donor dengan golongan darah O dan juga seorang pria. Artinya, kedua event ini dapat muncul di saat yang bersamaan. Nah, bagaimana guys? Harapannya ketiga contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami mutually exclusive events dengan lebih baik. Kita coba lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan coba mengenal dan memahami aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Probabilitas untuk kemunculan event A atau B dapat diformulasikan sebagai berikut. Untuk events yang tidak mutually exclusive, seperti diilustrasikan pada diagram Venn pertama ini, nilai probability dari event A or B dapat diformulasikan dengan memanfaatkan addition rule sebagai berikut. Nah, di sini nilai probability untuk event A or B dapat diformulasikan sebagai nilai probability dari event A dijumlahkan dengan nilai probability dari event B
lalu diselisihkan atau dikurangkan dengan nilai probability dari event A dan B. Nah, di sini kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa kita perlu mengurangkan penjumlahan dari probability A dan probability B dengan nilai probability A dan B? Penjelasannya lebih kurang seperti ini. Dari diagram Venn berikut ini, bisa nampak adanya irisan antara event A dan B. Artinya, sewaktu kita menjumlahkan probability A dan probability B, kita akan menyertakan area irisan ini 2 kali. Oleh karenanya, di sini kita perlu selisihkan hasil penjumlahan tersebut dengan area irisan ini, yaitu probability A dan B. Kondisinya berbeda untuk events yang mutually exclusive, seperti diilustrasikan pada diagram Venn kedua. Nilai probability dari event A or B dapat diformulasikan dengan memanfaatkan addition rule sebagai berikut. Probability A or B dapat diformulasikan sebagai probability dari A dijumlahkan dengan probability dari B. Di sini, penjumlahan nilai probability A dan probability B tidak perlu diselisihkan dengan irisannya, karena memang untuk kasus mutually exclusive events, tidak terdapat area yang beririsan. Nah, bagaimana guys dengan pengenalan addition rule ini? Harapannya bisa dipahami ya. Bagi kalian yang mengalami kebingungan, kami sarankan kalian untuk pause dan ulangi kembali penjelasan dari slide ini. Pemahaman akan addition rule sangatlah penting sewaktu mempelajari topik probabilitas. Bagi kalian yang sudah memahami dasar addition rule ini, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus pertama untuk memperdalam pemahaman kita terkait addition rule. Berapa probability mendapatkan kartu 4 atau ace pada pengambilan kartu secara acak dari tumpukan playing cards yang terdiri dari 52 kartu? Diagram Venn berikut ini memberikan ilustrasi untuk contoh kasus ini. Bisa nampak di sini, event pertama adalah pengambilan kartu secara acak dan mendapatkan kartu 4. Berarti di sini mendapatkan 4 clover, 4 spade, 4 diamond, dan 4 heart. Lalu untuk event kedua adalah pengambilan kartu secara acak dan mendapatkan kartu ace. Berarti di sini mendapatkan ace clover, ace spade, ace diamond, dan ace heart. Dan bisa nampak pada diagram Venn ini, kedua events ini mutually exclusive. Oleh karenanya, kita bisa formulasikan nilai probability untuk mendapatkan kartu 4 atau ace sebagai berikut. Nilai probability untuk mendapatkan 4 or ace bisa kita peroleh dengan menghitung nilai probability untuk mendapatkan 4, lalu kita jumlahkan dengan nilai probability untuk mendapatkan ace. Event untuk mendapatkan kartu 4 ini terdiri dari 4 buah outcomes. Oleh karenanya di sini kita sertakan 4, lalu dibagi dengan total jumlah kartu yang tersedia, yaitu 52. Lalu event untuk mendapatkan ace di sini juga sama, yaitu terdiri dari 4 buah outcomes. Oleh karenanya di sini kita sertakan 4, lalu kita bagi dengan total jumlah kartu yang tersedia, yaitu 52. Nah, di sini 4/52 dijumlahkan dengan 4/52, dan kita memperoleh nilai 8/52. Dan kalau kita bulatkan, hasilnya menjadi 0,154. Atau dengan kata lain, peluang untuk mendapatkan kartu 4 atau ace pada pengambilan sebuah kartu secara acak dari tumpukan playing cards adalah 15,4%. Nah, bagaimana guys dengan contoh kasus pertama ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke contoh kasus berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus kedua terkait topik aturan penjumlahan. Berapa probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3 atau mendapatkan angka ganjil dari pelemparan dadu 6 sisi? Diagram Venn berikut ini memberikan ilustrasi untuk contoh kasus ini. Bisa nampak di sini, event pertama adalah mendapatkan angka lebih kecil dari 3. Berarti outcomes untuk event ini adalah 1 dan 2. Lalu untuk event kedua adalah mendapatkan angka ganjil atau odd number. Berarti outcomes untuk event kedua ini adalah angka 1, 3, dan 5. Bisa nampak pada diagram Venn ini,
bahwa kedua event ini saling beririsan pada outcome dengan angka 1. Oleh karenanya, kedua events ini termasuk not mutually exclusive events atau events yang tidak mutually exclusive. Dan nilai dari probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3 atau angka ganjil dapat diformulasikan sebagai berikut. Probability lebih kecil dari 3 or ganjil ini bisa kita kalkulasikan dengan menghitung nilai probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3, lalu dijumlahkan dengan nilai probability mendapatkan angka ganjil, lalu diselisihkan atau dikurangkan dengan nilai probability mendapatkan angka lebih kecil dari 3 dan ganjil. Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu event untuk mendapatkan angka lebih kecil dari 3. Di sini bisa nampak ya guys, terdapat 2 buah outcomes. Oleh karenanya di sini kita sertakan 2, lalu kita bagi dengan 6. Nah, angka 6 ini merepresentasikan jumlah outcomes pada sample space-nya, yaitu ada 6 buah. Lalu berikutnya, probability untuk mendapatkan angka ganjil. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, terdapat 3 buah outcomes. Oleh karenanya kita sertakan 3, lalu kita bagi dengan 6. Nah, 6 di sini juga sama ya guys, merepresentasikan total outcomes yang terdapat pada sample space-nya, yaitu ada 6 buah outcomes. Selanjutnya kita akan selisihkan dengan nilai probability untuk mendapatkan angka lebih kecil dari 3 dan ganjil. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, outcome-nya hanya ada 1. Oleh karenanya di sini kita sertakan 1, lalu dibagi dengan 6. Berikutnya kita akan kalkulasikan dan kita memperoleh nilai 4/6. Dan kalau kita sederhanakan menjadi 2/3 atau menjadi 0,667. Dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa peluang untuk mendapatkan angka lebih kecil dari 3 atau angka ganjil pada pelemparan dadu 6 sisi adalah 66,7%. Nah, bagaimana guys dengan contoh kasus kedua ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke contoh kasus berikutnya. Pada slide ini kita dihadapkan pada studi kasus ketiga terkait topik aturan penjumlahan. Berdasarkan tabel omset penjualan dalam rentang 3 tahun berikut ini, berapakah probability untuk seorang salesperson menghasilkan omset dengan rentang $75.000 sampai dengan $124.999 di bulan berikutnya. Nah, ini dia tabelnya, terdapat 2 buah kolom di sini. Kolom yang pertama adalah sales volume dalam hitungan dolar dan kolom months. Yang perlu ditekankan pada tabel distribusi frekuensi ini adalah kolom months di sini tidak merepresentasikan bulan keberapa seorang salesperson mencapai suatu rentang omset tertentu. Melainkan, kolom months ini mengindikasikan selama berapa bulan seorang salesperson mencapai rentang omset tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, rentang omset 0 sampai 24.999 ini dicapai selama 3 bulan dalam total rentang waktu 3 tahun. Lalu berikutnya, untuk rentang omset 50.000 sampai 74.999 dolar, ini dicapai sebanyak 6 bulan. Dan kalau jumlah bulan ini kita akumulasikan, maka kita akan mendapatkan nilai 36 bulan. Nah, 36 bulan ini akan setara dengan rentang waktu 3 tahun. Bagaimana guys terkait dengan konteks tabelnya dulu nih? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat pertanyaan di sini, rentang omset yang ingin diamati adalah $75.000 sampai dengan $124.999. Dan kalau kita perhatikan pada tabel yang kita miliki, rentang tersebut mencakup 2 baris data pada tabel distribusi frekuensi ini. Oleh karenanya, kedua baris ini bisa kita pandang sebagai 2 event berbeda, yaitu event A dan event B. Nah, untuk event A di sini berarti mendapatkan omset per bulan antara 75.000 sampai 99.999. Selanjutnya untuk event B, ini berarti mendapatkan omset per bulan antara 100.000 sampai dengan 124.999. Karena kedua event ini tidak beririsan, maka keduanya adalah mutually exclusive events. Dan untuk menjawab kebutuhan pada kasus ini, kita bisa menerapkan addition rule sebagai berikut. Nilai probability A or B
bisa kita peroleh dengan mendapatkan nilai probability A dulu, lalu dijumlahkan dengan nilai probability dari B. Untuk nilai probability dari A, berarti kita akan melihat omset yang berada dalam rentang 75.000 sampai dengan 99.999. Berarti kita akan melihat baris yang ada di sini nih guys. Dan bisa kita lihat di sini, jumlah bulannya adalah 7. Oleh karenanya di sini kita akan kalkulasikan sebagai 7, lalu dibagi dengan 36. Nah, 36 ini merepresentasikan total jumlah bulan yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi yang ada di sini. Lalu berikutnya, kita akan cermati nilai probability untuk P. Atau dengan kata lain, probability untuk mendapatkan omset per bulan antara 100.000 sampai dengan 124.999. Dan kalau kita lihat pada tabel, berarti kita akan mencermati baris yang ada di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, jumlah bulannya ada 9. Oleh karenanya di sini nilai probability-nya adalah 9 per 36. Kita jumlahkan keduanya dan kita memperoleh nilai 16 per 36. Dan kalau kita sederhanakan, kita memperoleh nilai 4 per 9 atau 0,444. Dengan kata lain, di sini kita bisa bilang bahwa peluang bagi seorang salesperson untuk mencapai omset dengan rentang 75.000 sampai dengan 124.999 adalah 44,4%. Nah, bagaimana guys dengan contoh kasus ketiga ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke contoh kasus berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus keempat terkait topik aturan penjumlahan, di mana kali ini kita dihadapkan pada sebuah tabel distribusi frekuensi yang berisi data pendonor darah selama 5 hari terakhir. Terdapat dua parameter yang didata di sini, yaitu golongan darah atau blood type dan juga rhesus vektornya. Untuk golongan darah bisa terbagi dalam 4 tipe, yaitu O, A, B, dan AB. Sedangkan untuk rhesus vektor akan terbagi dalam 2 kategori, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Lalu di sini kita dihadapkan pada 2 buah kasus, yaitu untuk kasus pertama, berapakah probabilitas pendonor berikutnya memiliki golongan darah O atau A. Dan untuk kasus kedua, berapakah probabilitas pendonor berikutnya memiliki golongan darah B atau rhesus negatif. Untuk kasus pertama, kedua eventsnya adalah mutually exclusive events. Oleh karenanya, nilai probability untuk orang berikutnya memiliki golongan darah O atau A bisa diformulasikan sebagai berikut. Nilai probability O or A bisa kita peroleh dengan menjumlahkan nilai probability O dengan nilai probability A. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, nilai probability O adalah, kalau kita lihat di sini, totalnya ada 184. Berarti 184 dibagi dengan total jumlah pendonor, yaitu 409, dan dijumlahkan dengan nilai probability A. Dan total jumlah pendonor yang memiliki golongan darah A ada 164 orang. Berarti di sini 164 kita bagi dengan 409. Lalu berikutnya kita jumlahkan keduanya dan kita memperoleh nilai 348 per 409 atau 0,851. Sedangkan untuk kasus kedua, event mendapatkan golongan darah B dan event rhesus negatif dapat muncul secara bersamaan. Dengan kata lain, kedua event ini adalah not mutually exclusive, atau bukan event yang mutually exclusive. Oleh karenanya, nilai probability untuk orang berikutnya memiliki golongan darah B atau memiliki rhesus vektor negatif bisa diformulasikan sebagai berikut. Nilai probability B or rhesus negatif bisa kita hitung dengan cara menghitung nilai probability untuk B, lalu dijumlahkan dengan nilai probability untuk rhesus negatif, lalu kita selisihkan atau kita kurangkan dengan nilai probability untuk B dan rhesus negatif. Nah, di sini kita hitung dulu nilai probability B-nya, dan bisa kita lihat pada tabel, total jumlah pendonor yang memiliki golongan darah B ada 45 orang. Berarti di sini 45 dibagi dengan 409. Selanjutnya, kita akan melihat jumlah pendonor yang rhesus vektornya adalah negatif. Dan di sini kita dapati nilai 65. Berarti di sini 65 dibagi dengan 409.
Lalu selanjutnya, kita juga perlu untuk mendapatkan nilai probability dari B dan resus negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, B dan resus negatif totalnya ada 8 orang. Berarti di sini kita kalkulasikan 8 per 409. Lalu kita kalkulasikan keseluruhan dan kita memperoleh nilai 102 per 409 atau 0,249. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada rangkuman singkat dari apa yang sudah kita pelajari sejauh ini terkait topik probabilitas. Pada sesi pertama, kita sudah mengenal yang namanya classical probability, di mana nilai probability untuk event A merupakan hasil pembagian antara jumlah outcome untuk event A, lalu dibagi dengan total jumlah outcome pada sample space-nya. Berikutnya, kita juga mengenal yang namanya empirical probability. Nah, untuk empirical probability, nilai probability untuk event A bisa kita peroleh dengan cara melakukan pembagian jumlah kemunculan event A, lalu dibagi dengan total frekuensinya. Dari sesi pembelajaran sebelumnya, kita juga pernah mengenal yang namanya range of probability, atau jangkauan nilai probability. Suatu probability memiliki jangkauan nilai mulai dari 0 sampai dengan 1. Nilai probability 0 mengindikasikan bahwa suatu event dapat dipastikan tidak akan pernah muncul. Sedangkan nilai probability 1 mengindikasikan bahwa suatu event dapat dipastikan kemunculannya. Lalu berikutnya, kita juga sudah mengenal yang namanya complementary event, di mana nilai probability untuk event A prime ini dapat kita peroleh dengan cara 1 diselisihkan dengan nilai probability dari event A. Lalu untuk dua sesi pembelajaran terakhir, kita sudah mengenal yang namanya multiplication rule dan addition rule. Untuk multiplication rule, ini erat hubungannya dengan konteks dependent dan independent events. Sedangkan untuk addition rule, ini erat hubungannya dengan konteks mutually exclusive events atau not mutually exclusive events. Multiplication rule diterapkan untuk menghitung nilai probability dari dua buah event yang memiliki hubungan N atau dan. Sedangkan addition rule digunakan untuk menghitung nilai probability dari dua buah event yang memiliki hubungan OR. Sebelum kita melanjutkan ke topik bahasan berikutnya, ada baiknya untuk memantapkan diri terlebih dahulu dengan setiap topik bahasan yang terangkum dalam slide ini. Demikian pembahasan terkait aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Ke topik bahasan berikutnya, pembahasan terkait aturan penjumlahan atau addition rule dalam probabilitas. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari permutasi dan kombinasi, serta pemanfaatannya dalam probabilitas. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Pembelajaran. Di sini kita akan awali sesi pembelajaran dengan memahami apa yang dimaksud dengan permutasi. Permutasi adalah pengaturan urutan penyusunan sekumpulan objek unik atau yang tidak mengandung duplikasi. Permutasi dari sekumpulan n objek dapat diformulasikan sebagai faktorial dari n. Nah, di sini n faktorial sendiri bisa diformulasikan sebagai n dikalikan dengan n dikurangi 1, dikalikan n dikurangi 2, dikalikan n dikurangi 3, lalu dilanjutkan sampai dengan dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, atau dengan kata lain, nilai perkalian ini diawali dengan nilai n, lalu dikalikan dengan n dikurangi 1 secara gradual, hingga menyentuh angka 1, seperti ini. Nah, tetapi di sini kita memiliki kasus khusus nih. Kasus khususnya adalah ketika kita berhadapan dengan faktorial dari 0. Karena nilai faktorial dari 0 adalah 1. Kembali pada definisi dari permutasi. Permutasi adalah pengaturan urutan penyusunan sekumpulan objek unik
atau tidak mengandung duplikasi. Nah, kata kuncinya di sini adalah pengaturan urutan. Untuk dapat memahami konsep dasar permutasi dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Di sini kita dihadapkan pada permainan Sudoku. Salah satu ciri dari permainan Sudoku adalah di tiap barisnya akan menampung sederet bilangan atau angka unik dengan jangkauan mulai dari 1 sampai dengan 9. Di sini kami tidak akan membahas Sudoku secara mendalam. Tetapi bagi kalian yang memang tertarik untuk memahami Sudoku dengan lebih dalam, kami akan sertakan referensi pada deskripsi video. Nah, untuk kasus kali ini kita dihadapkan pada pertanyaan berikut. Berapa banyak kemungkinan cara untuk melakukan pengurutan angka pada baris pertama? Karena di sini terdapat 9 angka unik atau tanpa duplikasi dengan jangkauan 1 sampai dengan 9, maka kasus ini bisa dipecahkan dengan melakukan perhitungan faktorial dari 9. Nah, di sini nilai 9 faktorial bisa kita peroleh dengan melakukan kalkulasi 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, sampai dengan dikali 1. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, nilai n-nya atau nilai 9 ini akan terus berkurang 1 hingga akhirnya menyentuh angka 1. Dan sederet bilangan ini nantinya akan dikalikan. Dan di sini kita memperoleh nilai 362.880. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami permutasi dasar dengan lebih baik. Yuk, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan coba memahami definisi formal dari permutasi. Permutasi pada pengaturan urutan penyusunan sejumlah R objek yang diambil dari sekumpulan N objek unik dapat diformulasikan sebagai berikut. Nah, ini merupakan notasi formal dari permutasi. Notasi ini biasa dibaca sebagai permutasi dari pengambilan sejumlah R objek pada sekumpulan N objek unik. Nah, di sini cara penulisannya ya, ada N kecil, lalu diikuti dengan P besar, lalu diikuti dengan R kecil. Nah, N dan R ini ditulis sebagai subscript ya, atau tulisannya dibuat kecil dan berada pada posisi bawah. Lalu nilai permutasi ini dapat kita peroleh dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Nilai faktorial dari N dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, di sini dengan catatan nilai dari variabel R-nya ini harus lebih kecil atau sama dengan N. Atau dengan kata lain, nilai R-nya ini tidak boleh lebih besar dari N. Untuk dapat memahami konsep permutasi dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Berapa banyak kemungkinan cara untuk membentuk 4 digit angka sebagai kode akses, di mana tidak boleh ada angka yang berulang? Nah, di sini kasusnya adalah sebuah kode akses yang terdiri dari 4 digit, di mana setiap digitnya ini akan berisi angka, dan jangkauan angkanya itu mulai dari 0 sampai 9. Dan yang menarik di sini adalah, ketika suatu angka sudah digunakan di salah satu digit, maka angka tersebut tidak boleh digunakan di digit yang lain. Sebagai contoh, kalau kita sudah menggunakan angka 5 pada digit pertama, maka angka 5 tersebut tidak lagi boleh digunakan pada digit kedua, ketiga, ataupun keempat. Nah, kalau kita refleksikan kembali pada formula dari permutasi yang kita pelajari pada slide sebelumnya, maka untuk kasus kita di sini, nilai dari variabel n-nya adalah 10. Dan ini merepresentasikan total jumlah angka unik yang dapat digunakan. Dalam hal ini angkanya mulai dari 0 sampai 9. Lalu berikutnya, r-nya atau nilai dari variabel r ini, kita bisa beri nilai 4. Karena di sini kita mau mempasangkan atau mengurutkan 4 deret digit bilangan. Sehingga permutasinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Permutasi dari pengambilan 4 bilangan pada sekumpulan 10 bilangan unik. Nah, di sini proses kalkulasinya adalah 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 faktorial. Oleh karenanya di sini kita peroleh 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Dan setelah kita lakukan proses kalkulasi, kita memperoleh nilai 5040. Nah, di sini berarti kita memiliki 5040 cara atau pemilihan
untuk membentuk 4 digit angka sebagai kode akses. Bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami permutasi dengan lebih baik. Pada sesi pembelajaran sebelumnya, kita juga pernah menyelesaikan studi kasus serupa dengan memanfaatkan Fundamental Counting Principle. Dan pada sesi pembelajaran kali ini, kita selesaikan dengan memanfaatkan permutasi. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait permutasi. 43 orang mengikuti lomba lari tingkat kecamatan. Berapa banyak kemungkinan posisi untuk juara pertama, kedua, dan ketiga yang dapat terbentuk? Nah, di sini berarti nilai variabel n atau total jumlah keseluruhan objeknya adalah 43. Sedangkan nilai variabel r atau jumlah objek yang akan diambil adalah 3, yaitu merepresentasikan posisi juara 1, 2, dan 3. Contoh kasus ini bisa direpresentasikan dengan notasi sebagai berikut. Permutasi dari pengambilan sejumlah 3 posisi juara dari sekumpulan 43 peserta lomba. Nah, di sini proses perhitungannya menjadi 43 faktorial dibagi 43 dikurangi 3 faktorial. Dan di sini kita memperoleh 43 faktorial dibagi 40 faktorial. Dan setelah kita melakukan proses kalkulasi, kita memperoleh nilai 74.046. Nah, di sini berarti terdapat 74.046 kemungkinan untuk posisi juara 1, 2, dan 3 yang dapat terbentuk dari 43 peserta lomba. Oh ya guys, Fundamental Counting Principle yang pernah kita pelajari sebelumnya pun bisa kita gunakan untuk menjawab contoh kasus ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari permutasi pada sekumpulan objek yang mengandung duplikasi. Permutasi yang melibatkan kemunculan beberapa kali objek sejenis dapat diformulasikan sebagai berikut. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan NK faktorial. Nah, di sini N1 merepresentasikan banyaknya objek jenis pertama, N2 merepresentasikan banyaknya objek jenis kedua, dan seterusnya. Sehingga nilai penjumlahan N1, N2, N3 sampai dengan N ke K adalah N, di mana N ini merepresentasikan total jumlah keseluruhan objek. Untuk dapat memahami konsep permutasi dengan duplikasi, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Semisal kita dihadapkan pada sekumpulan deret huruf sebagai berikut. A, B, B, C. Berapa banyak cara untuk melakukan pengurutan deret huruf tersebut? Nah, di sini pertama-tama kita perlu identifikasi terlebih dahulu jumlah huruf A. Di sini jumlah huruf A-nya ada 4, lalu jumlah huruf B-nya atau NB-nya ada 2, dan terakhir jumlah huruf C-nya ada 1. Berarti di sini kita sudah memperoleh NA, NB, dan NC. Dan total keseluruhan jumlah huruf yang tersedia ada 7, ya, karena 4 ditambah 2 ditambah 1. Lalu berikutnya kita bisa menggunakan formulasi yang kita pelajari di slide sebelumnya, di mana perhitungannya menjadi N faktorial dibagi NA faktorial dikali NB faktorial dikali NC faktorial. Sehingga hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Dan dari proses kalkulasi kita memperoleh nilai 105. Dengan kata lain, terdapat 105 opsi atau pilihan untuk merangkai sekumpulan huruf yang kita miliki di sini. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami permutasi dengan lebih baik. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait permutasi. Sebuah perusahaan pengembang perumahan ditugaskan untuk melakukan pembangunan 6 unit rumah 1 lantai, 4 unit rumah 2 lantai, dan 2 unit rumah 3 lantai. Nah, berarti dengan kata lain di sini kita bisa identifikasi N untuk 1 lantai ada 6, N untuk 2 lantai ada 4, dan N untuk 3 lantai ada
2. Lalu pertanyaannya adalah, bila setiap rumah dibangun secara berurutan, berapa banyak cara pengurutan bangunan rumah yang mungkin terbentuk? Nah, dari pertanyaan yang ada di sini, kita bisa identifikasi bahwa pengurutan sangat diperhatikan. Oleh karenanya, di sini kita bisa memanfaatkan permutasi. Nah, kasus ini bisa kita jawab atau bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan formula yang baru saja kita pelajari sebelumnya. Berarti di sini perhitungannya adalah n faktorial dibagi dengan n1 lantai faktorial dikali n2 lantai faktorial dikali n3 lantai faktorial. Dan kita peroleh di sini 12 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial. Dan kita memperoleh nilai 13.860. Nah, berarti di sini terdapat 13.860 opsi atau pilihan untuk melakukan pengaturan urutan bangunan rumah. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan coba memahami kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan sejumlah R objek dari sekumpulan N objek tanpa memperhatikan urutan. Kami ulangi sekali lagi ya di sini. Kombinasi adalah pemilihan sejumlah R objek dari sekumpulan N objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, kata kuncinya di sini adalah tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi untuk pengambilan sejumlah R objek dari sekumpulan N objek unik dapat diformulasikan sebagai berikut. Di sini ada N kecil, C, lalu R kecil. Ya, N dan R-nya juga sama, dituliskan dengan huruf kecil, dan diposisikan sebagai subscript. Lalu proses perhitungannya bisa kita lakukan dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, di sini dengan catatan, nilai dari variabel R-nya harus lebih kecil sama dengan N. Atau dengan kata lain, nilai dari variabel R-nya tidak bisa atau tidak boleh lebih besar dari nilai dari variabel N-nya. Untuk dapat memahami konsep kombinasi dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Pemerintah kota memiliki 5 buah taman kota, yaitu A, B, C, D, dan E, yang membutuhkan instalasi lampu taman. Sayangnya, anggaran yang tersedia hanya memungkinkan instalasi untuk 3 taman kota saja. Lalu berikutnya, di sini kita dihadapkan pada suatu pertanyaan, berapa banyak opsi 3 taman kota yang bisa dipilih untuk instalasi lampu taman? Nah, untuk kasus kita di sini berarti nilai dari variabel N adalah 5, yang merepresentasikan keseluruhan banyaknya taman kota. Sedangkan nilai untuk variabel R adalah 3, yang merepresentasikan 3 taman kota yang akan dipilih untuk dilakukan pemasangan lampu taman. Kasus ini bisa diekspresikan sebagai kombinasi pemilihan 3 taman kota dari keseluruhan 5 taman kota. Maka proses perhitungannya menjadi seperti ini. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial, lalu dikali 3 faktorial. Sehingga menghasilkan nilai 10 seperti ini. Nah, di sini kita mendapati terdapat 10 opsi untuk instalasi taman kota. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ke 10 opsi taman kota yang akan dipilih untuk dipasang lampu taman. Pilihan pertama adalah taman A, B, dan C. Lalu pilihan kedua adalah taman A, B, dan D. Lalu pilihan ketiga adalah taman A, B, dan E. Lalu berikutnya taman A, C, dan D, dan seterusnya. Nah, sewaktu kita memilih pilihan yang pertama, berarti yang akan dipasangi lampu taman adalah taman A, B, dan C. Artinya taman D dan E tidak akan dipasangi lampu taman. Dan bisa nampak di sini ya, untuk kasus kombinasi ABC, BCA ataupun CBA akan dipandang sebagai opsi yang sama, karena kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, bagaimana guys? Harapannya kasus ini dapat membantu kalian dalam memahami kombinasi dengan lebih baik. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait kombinasi. Suatu proyek pembangunan bendungan menyelenggarakan lelang untuk menunjuk 4 perusahaan pengembang. Terdapat 16 perusahaan pengembang yang berpartisipasi dalam proses lelang.
Pertanyaannya adalah, berapa banyak kombinasi dari 4 perusahaan pengembang yang akan ditunjuk? Nah, untuk kasus ini berarti nilai dari variabel N adalah 16, yang merepresentasikan banyaknya perusahaan pengembang yang berpartisipasi dalam proses lelang. Sedangkan nilai untuk variabel R adalah 4, yang merepresentasikan banyaknya perusahaan pengembang yang akan ditunjuk melalui proses lelang. Kasus ini bisa diekspresikan sebagai kombinasi penunjukan 4 perusahaan pengembang dari 16 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta lelang. Sehingga proses perhitungannya menjadi seperti ini. 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 4 faktorial, lalu dikali dengan 4 faktorial. Dan di sini kita memperoleh nilai 1820. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa terdapat 1820 kombinasi untuk pemilihan 4 perusahaan pengembang. Nah, sewaktu kita mempelajari permutasi dan kombinasi, mungkin sebagian dari kalian ada yang mulai bertanya-tanya, apa perlunya mempelajari permutasi dan kombinasi sewaktu mempelajari probabilitas? Nah, beberapa studi kasus yang akan kita bahas di sini, harapannya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kita akan pelajari studi kasus pertama terlebih dahulu. Suatu unit kegiatan mahasiswa beranggotakan 17 orang. Terdapat 3 orang yang menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki ketiga posisi tersebut. Lalu pertanyaannya di sini adalah, berapa probability untuk memilih 3 orang anggota secara acak dan ketiganya menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara? Nah, untuk kasus ini berarti nilai dari variabel N adalah 17 yang merepresentasikan banyaknya anggota. Sedangkan nilai untuk variabel R adalah 3 yang merepresentasikan posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Kasus ini bisa diekspresikan atau diformulasikan sebagai permutasi bagi ketiga orang anggota dari total keseluruhan 17 anggota untuk menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan di sini proses kalkulasinya menjadi 17 faktorial dibagi 17 dikurangi 3 faktorial. Dan hasilnya adalah 4080. Atau dengan kata lain di sini kita mendapati bahwa terdapat 4080 pilihan untuk posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan probability untuk memilih 3 orang anggota secara acak dan ketiganya menduduki posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dapat diformulasikan sebagai berikut. Probability dari event E ini kita bisa peroleh dengan cara 1 dibagi 4080. Dan di sini kita memperoleh nilai 0,0002. Karena nilai probability dari event ini lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa simpulkan bahwa event ini adalah unusual event. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian untuk memahami peranan permutasi dalam probabilitas. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus terkait pemanfaatan kombinasi dalam probabilitas. Berapa probability untuk mendapatkan keseluruhan diamonds dari pengambilan 5 kartu pada tumpukan playing cards yang terdiri dari 52 kartu. Karena pada kasus ini urutan kartu tidak diperhatikan, maka kita bisa memanfaatkan kombinasi, di mana kita bisa formulasikan sebagai kombinasi dari pengambilan 5 kartu pada tumpukan 52 kartu. Selanjutnya, kita juga coba identifikasi opsi apa saja yang mungkin terbentuk dari 5 buah kartu diamond. Kita tahu bahwa total terdapat 13 kartu dengan motif diamond. Oleh karenanya, ini bisa kita formulasikan sebagai kombinasi dari pengambilan 5 buah kartu diamonds pada sekumpulan 13 kartu diamonds. Dan probabilitasnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Nilai probability dari event E bisa kita peroleh dengan melakukan kalkulasi total kombinasi yang mungkin terbentuk dari 5 kartu diamonds dibagi dengan kombinasi yang mungkin terbentuk dari pengambilan 5 kartu.
Nah, di sini kita peroleh nilai 0,0005. Karena nilai probability dari event ini lebih kecil dari 0,05, maka kita juga bisa simpulkan bahwa event ini adalah event yang unusual atau unusual event. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat membantu kalian untuk memahami peranan kombinasi dalam probabilitas. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini kita dihadapkan pada studi kasus lain terkait pemanfaatan kombinasi dalam probabilitas. Dari kumpulan 400 bola tenis, diketahui terdapat 3 bola tenis yang cacat produksi. Lalu dilakukan pengambilan 4 bola secara acak. Pertanyaannya adalah, berapa probability untuk mendapatkan 1 bola yang cacat produksi? Nah, berarti di sini probabilitas untuk mendapatkan 1 bola yang atau tepat 1 bola yang cacat produksi dari total pengambilan 4 buah bola secara acak. Pada kasus ini bisa kita pahami bahwa urutan tidak diperhatikan. Artinya kita bisa memanfaatkan kombinasi. Pertama-tama di sini kita perlu mencari tahu kombinasi yang mungkin terbentuk dari pengambilan 4 bola pada sekumpulan 400 bola. Nah, angka ini akan kita gunakan sebagai nilai pembagi dalam perhitungan probabilitas. Selanjutnya, kita juga perlu mencari tahu kombinasi yang mungkin terbentuk dari pengambilan 1 buah bola cacat produksi dengan mengetahui terdapat total 3 bola yang cacat produksi. Nilai kombinasi tersebut akan kita kalikan dengan nilai kombinasi dari pengambilan 3 buah bola yang tidak cacat produksi pada sekumpulan 397 bola yang tidak cacat produksi. Hasil perkalian keduanya akan kita bagi dengan nilai pembagi yang sebelumnya sudah kita definisikan. Dan di sini kita peroleh nilai probabilitas 0,03. Atau dengan kata lain, probability untuk mendapatkan 1 bola yang cacat produksi dari pengambilan 4 bola secara acak adalah 0,03 atau 3%. Nah, bagaimana guys? Harapannya contoh kasus ini dapat makin memperdalam pemahaman kalian. Demikian pembahasan terkait permutasi dan kombinasi, serta pemanfaatannya dalam probabilitas. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.